di perbandingan mazhab ya? Ya, perbandingan mazhab dan hukum. Berarti emang ranahnya ke hukum berarti ya? Lebih tepatnya ke membahas hukum Islam, terus dikompar dengan hukum positif, hukum Indonesia. Oke. Nah, kalau dari pengambilan jurusan, tentu kan dari saudara Ikhwan sudah punya gambaran nih. Ya. Prospek kerja dari jurusan yang Ikhwan ambil itu apa? Ya. Nah, boleh dijelaskan nggak impian kerja Ikhwan itu apa sih ke depannya? Impian kerja saya itu sekarang itu menjadi seorang advokat, pengacara. Karena saya melihat di sana passion saya di sana, yaitu membela orang-orang juga gitu. Dan saya sudah terjun di kuliah jurusan hukum juga. Sayang gitu kalau tidak melanjutkan estafet pendidikan saya melalui pekerjaan saya di advokat. Oke. Nah, tentu kan tapi kalau kita melihat pekerjaan ya, kita pasti ada gaji gitu yang akan kita dapatkan. Nah, kalau tadi berbicara tentang advokat dan sekarang coba dikorelasikan atau dikaitkan ke depannya saudara Iwan itu untuk biaya per bulan kira-kira berapa, mulai dari makan, tempat tinggal maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Berarti berbicara tentang gaji dulu ya? Ya. Atau disebutkan dulu kebutuhan estimasi per bulan kira-kira berapa? Paling untuk estimasi kebutuhan saya paling minimal itu 3 juta. Ya, dengan bisa makan 2 kali atau 3 kali sehari. Jadi hitung-hitung saya ngitungnya seminggu itu habis 200.000 buat makan. Nah, dikalikan 4 minggu berarti untuk makan saja berarti 800.000. Belum kebutuhan sekarang kan belum ada motor gitu. Mungkin nanti harus nyicil motor. Mungkin kebutuhannya itu sejutaan. Nah, sisanya itu buat uang tabungan gitu. Dan juga dikasih pastinya buat orang tua. Oke, berarti memang secara kebutuhan pangan ya, dan sandangnya kurang lebih 3 juta gitu untuk ya itu ya, minimal 3 juta. Nah, kalau kita korelasikan nih dengan gaji advokat, kira-kira mencukupi atau pas atau seperti apa? Nah, untuk gaji itu ya sebenarnya di advokat tuh semakin tua itu semakin gede. Jadi untuk semakin usia berumur, advokat itu semakin matang dan dipercaya sama klien-kliennya. Nah, untuk advokat muda sebutnya itu masih minim pengalaman dan juga gajinya kecil, minimal di antara kisaran 7 juta sampai 15 juta. Itu untuk advokat muda gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan kebutuhan saya itu jadi 2 kali lipat, itu lebih dari cukup buat saya. Oke, berarti sudah menghandle ya estimasi biaya per bulan yang tadi Iwan estimasikan itu di awal. Nah, tapi kan di setiap pekerjaan ya tentu pasti punya resiko ya yang harus kita jalani. Nah, biasanya kalau di advokat sendiri nih, apa sih 2 resiko atau 2 tantangan terbesar gitu untuk menjadi seorang advokat itu? Yang paling pertama itu menurut saya itu adalah kehilangan kepercayaan dari klien. Jadi ketika klien tidak percaya kepada saya sebagai advokat, itu tidak akan mendatangkan sebuah pekerjaan buat saya. Nah, bagaimana kita mau bekerja, kita mau bagi sidang di pengadilan, klien tidak ada gitu, orang yang membutuhkannya tidak ada kepada saya. Terus yang kedua adalah intimidasi dari orang lain. Ya jelaslah intimidasi itu menyangkut kepada hak nyawa gitu. Nah, itu yang paling berisiko dari pekerjaan advokat menurut saya. Oke, berarti sudah tahu ya ada 2 resiko terbesar. Yang pertama intimidasi, yang kedua hilang kepercayaan. Nah, kalau dari Iwan sendiri nih, apakah mulai dari sekarang bisa mengantisipasi 2 resiko itu? Mungkin apa sih yang harus aku lakukan gitu untuk mengantisipasi 2 resiko itu kira-kira? Yang pertama itu kehilangan kepercayaan ya. Jadi menurut saya antisipasinya itu yang pertama kita melakukan tugas itu sejujur-jujurnya gitu. Jadi dalam advokat itu ada etikanya, ada etika gitu. Jadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada klien kita itu tanpa ada janji. Di advokat itu tidak boleh menjanjikan seorang pada seorang gitu.
kamu tuh bakal menang nih gitu. Nah itu tidak boleh, itu melanggar etika dalam dunia advokat. Jadi kita harus berusaha untuk membela hak si klien gitu. Kalau si klien itu dapat masalah, kita membela dengan semaksimal kita. Menurut saya itu. Yang kedua itu intimidasi ya. Menurut saya untuk handle atau intimidasi itu dengan mentalitas kita. Jadi ya kita tidak bisa menghindari intimidasi orang lain itu, karena itu di luar kuasa kita ya, kekuatan kita. Jadi yang fokus kita itu adalah mentalitas kita, mental kita untuk bahwasanya kita memperjuangkan ini dengan sebaik-baiknya. Kita insya Allah berada dalam kebenaran, gitu aja. Ya berarti emang harus ada mental yang kuat gitu ya. Iya, di advokat. Menjadi advokat. Betul. Nah, tentu juga ya di dalam pekerjaan itu